Mohon maaf nih ya, karena ini sensitif ya, supaya Bapak tahu bagaimana kedudukan ulama-ulama yang bergabung dengan orang-orang kafir dalam merayakan Natalan bersama. Mereka berpikir. Di ujung ayat apa bunyinya? Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi ayat ini bagi orang yang punya otak saja Pak. Yang tak punya otak nggak nyambung ayat ini nih. Ya, yang nggak bisa berpikir nggak masuk kaji nih. Ya. Apa kata Allah di awal ayat tadi? Ayat 176 tadi. Kalau kami menghendaki, kami tinggikan derajatnya dengan ayat itu. Semestinya dengan ayat Quran itu dia dimuliakan oleh dengan ilmu Qurannya. Sarjana agama, master agama, ulama dipanggil orang. Tetapi apa? Dengan keulamaan ilmunya dia abaikan Al-Quran. Dia lebih kedepankan akal dan nafsunya. Maka kata Allah, mereka cenderung kepada dunia dan menurunkan hawa nafsunya rendah. Maka perumpamannya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah Masjid Senapelan yang dirahmati oleh Allah. Mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dan amaliyah kita. Semoga dengan rasa syukur dan bukti kesyukuran kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah makin melimpahkan nikmat kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian rahmati Allah, di kesempatan kali ini ada dua hal yang ingin saya paparkan dalam semua agenda safari dakwah ini. Yang pertama, mengambil iktibar daripada musibah bencana yang melanda negeri kita silih berganti. Belum habis duka dari bencana Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Nanggro Aceh Darussalam, di mana saudara-saudara kita masih dalam kem-kem pengungsian sebagian. Ternyata kembali mereka diuji dengan hujan dan banjir yang susulan. Kembali datang banjir susulan. Ya. Begitu pula ternyata terjadi di daerah-daerah yang lainnya. Di Pulau Jawa juga terjadi musibah. Ya. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini juga berkaitan tentang kita berada di akhir tahun, pergantian tahun 2025-2026, yang ternyata di negeri Indonesia yang mayoritas umat Islam terbesar di dunia, ternyata masih banyak kaum muslimin yang ikut serta memperingati pergantian tahun, sementara pergantian tahun ini merupakan tahunnya Masehi orang-orang Nasrani. Ya, bahkan di pergantian tahun itu tanpa sadar banyak kaum muslimin yang sudah meniru tingkah pola orang-orang kafir, di mana di jam 12 tepat nanti bunyi lonceng jam besar. Itu merupakan tradisinya orang Nasrani, dengan lonceng memanggil umatnya untuk datang ke gereja. Kemudian setelah itu ditutup trompet, ya, berlomba-lomba dengan sukaria, trompet ditiupkan, dan itu merupakan tradisinya orang Yahudi untuk memanggil kaumnya beribadah. Setelah itu
dibuat pula kembang api, ya, yang itu merupakan tradisi orang Majusi penyembah api. Alhamdulillah saya dengar di Kota Pekanbaru sudah dilarang, ya. Mudah-mudahan betul-betul bisa terhindarlah, ya, negeri-negeri kaum muslimin ini yang bangga meniru orang-orang kafir tapi malu menunjukkan jati dirinya sebagai muslim yang sejati. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan dua perkara itu, ya, kita mengambil iktibar. Semuanya mari kita kembalikan dengan petunjuk hidup yang Allah berikan kepada kita berupa Al-Quran. Sebenarnya apa yang kita alami hari ini, jauh-jauh hari sudah Allah ingatkan kepada kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kembali surah Al-A'raf ayat 96 sebagai pembuka kajian ini, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri ini mendustakan ayatku, kata Allah, maka aku hancurkan mereka, aku siksa mereka, dikarenakan ulah perbuatan dosa mereka sendiri. Jadi musibah bencana bukan terjadi karena proses alam. Musibah bencana bukan terjadi karena kita ini musim angin monsun. Musibah bencana bukan terjadi karena musim hujan. Tetapi musibah bencana terjadi semata-mata karena dosa maksiat penduduk negeri yang sudah lebih banyak orang maksiat dibandingkan orang-orang yang taat. Ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akankah sebuah negeri ditimpa musibah sementara negeri itu ada orang soleh?" Maka Rasulullah menjawab, "Iya, musibah akan menimpa orang-orang soleh di sebuah negeri apabila lebih banyak kemaksiatan dibandingkan orang-orang yang soleh, atau merajalelanya kemaksiatan dikarenakan banyak orang-orang soleh yang diam." Karena banyak orang-orang soleh yang diam, Bapak Ibu sekalian. Contoh, mohon maaf ini, lagi-lagi saya ulang kembali, ya. Contoh, alangkah mirisnya di negeri lancang kuning ini, Pak, istilahnya Pak ya, Riau, negeri lancang kuning, ya, yang sama bertetangga dengan negeri Minangkabau yang mayoritas Muslim. Tapi saya heran waktu saya sapri dakwah di satu tempat di Kampung Dalam, saya melihat di kiri kanan jalan apa itu? Di kiri kanan jalan Juanda orang menjual minuman keras secara bebas. Pertanyaannya, orang Islam di negeri ini gimana? Orang Islam di Pekanbaru ini bentuknya gini. Kita rajin sholat, kita rajin ceramah, pengajian, tapi penjualan minuman keras tak bisa diberantas sama orang Islam di Pekanbaru ini. Tak guna, tak guna. Mohon maaf nih Pak. Ya. Mudah-mudahan Pak Wali Kota dengar ini. Mudah-mudahan Pak Gubernur dengar ini. Oh Ustaz, kami jual arak, ya, alhamdulillah sampai sekarang Pekanbaru tidak kena azab seperti di Sumatera Barat, tidak kena bencana kami Ustaz. Tunggu dulu, jangan gadang kepala dulu. Ya, kalau Pekanbaru aman-aman jo kini, sementara penjualan minuman keras terjual bebas di sana. Apa kata Allah? Ya, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Dan ketika mereka melupakan peringatanku, kata Allah, melupakan peringatan Allah dari Al-Quran, bahwasanya itu halal, ini haram dan segala macamnya, banyak orang Islam yang melupakan perintah dan larangan Allah. Apa kata Allah? Maka aku bukakan semua pintu-pintu kesenangan. Pekanbaru, ya, negerinya semakin maju,
Dulu saya kecil-kecil, saya punya etek, kakak ayah saya dulu jualan nasi di pasar pusat dekat masjid apa tuh Pak? Enggak, pasar pusat jalan-jalan Irsyad, Masjid Al Irsyad. Ya. Ya. Saya kecil-kecil sering. Dulu saya tahunya gedung yang paling tinggi di Pekanbaru ini hotel yang dekat Jembatan Leton dulu, Pak. Betul Pak ya? Satu-satunya, karena saya lihat kota gedung di Jalan Sudirman tuh hampir sama dengan di Pariaman, sama tingginya dulu. Belum ada Senapelan Plaza dulu situ tuh. Ya Pak ya? Masih ada nih angkot-angkot kita dulu. Masih terminal Jalan Nangka dulu Pak Ibu sekalian. Ya, tapi sekarang Pekanbaru semakin pesat membangun. Ya. Padahal di situ ada jual minuman keras secara bebas. Ya. Dan mohon maaf ini yang mendengar ceramah saya yang penjual minuman keras yang beragama Islam, taubatlah kalian kepada Allah sebelum azab menimpa kalian. Taubat kalian. Ya. Kalau Anda marah, jangan marah sama saya, marah sama Allah Subhanahu wa taala. Di masa Rasulullah arak-arak itu ditumpahkan semua. Mohon maaf, ulama besar banyak di Pekanbaru nih. Kenapa minuman keras itu tidak bisa diberantas? Oh, jam terbang banyak, ceramah begini, bungono begini, bungono ceramah banyak, sejuta umat orang hadir. Minuman keras tidak bisa diberantas. Tak punya muka orang Islam di Pekanbaru nih, Pak Ibu sekalian. Pertanyaannya, siapa yang backing itu, Pak? Siapa yang backing minuman keras itu, Pak? Coba. Itu. Pak Ibu sekalian. Itu merupakan aib bagi kita orang Melayu, Pak Ibu sekalian. Baiklah Pak Ibu sekalian, rahmatullahi Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil itibar dari beberapa kaum nabi-nabi yang terdahulu. Pertama, kaum Nabi Nuh alaihissalam. Di masa kaum Nabi Nuh lah pertama kali terjadinya penyembahan berhala berupa patung-patung orang-orang soleh. Jadi lupa ternyata berhala-berhala, patung-patung yang mereka sembah itu semua awalnya adalah patung-patung orang-orang soleh di zaman mereka. Orang-orang soleh yang mengajak kepada Allah, Pak Ibu sekalian. Kemudian orang-orang soleh itu meninggal dunia. Maka silakan nanti dilihat dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, ya, pengarang yang tafsirnya fenomenal, tafsir Ibnu Katsir. Beliau juga menyusun buku Qisasul Anbiya, kisah para nabi. Di situ jelaskan ketika para alim ulama di zaman Nabi Adam menjelang Nabi Nuh meninggal dunia, setan merubah wujud kepada seperti bentuk manusia dan mendatangi pengikut-pengikut orang-orang soleh. Apa kata setan menggoda mereka? Tidakkah kalian mengenang jasa guru-guru kalian, jasa syekh-syekh kalian, jasa ulama-ulama kalian? Apa kata jamaahnya? Ya kami rindulah, kami simpatilah, kami menghargailah syekh-syekh kami. Terus bagaimana kami mengenangnya? Apa kata iblis? Kenapa tidak kalian buat patungnya untuk mengenang jasa mereka? Ketika kalian melihat patungnya, kalian kembali semangat untuk mengikuti ajaran-ajaran guru-guru kalian. Akhirnya setan ini membuatkan satu patung. Dibuatlah oleh setan ini patung, ya, di antara nama-nama ulama-ulama yang dibuat pada masa itu, seperti mana Allah tegaskan dalam surat Nuh ayat 23, surat ke-71 ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddaw wala suwa'aw wala ya'utha wa ya'uqa wa nasra. Jadi ulama mereka, apa kata mereka? Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad dan Ya'ut, Suwa, Yahuz, Ya'uq dan Nasir. Jadi apa kata mereka nih Pak? Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu. Jadi mereka mengaku beriman kepada Allah, tetapi di samping itu mereka membuat patung untuk apa? Dengan kami menyembah patung ini,
semakin mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Tawasul tadi. Ya. Dengan menziarahi kuburan wali-wali supaya kami mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak, mohon maaf, hari ini ziarah-ziarah makam-makam wali jadi apa? Jadi uang masuk bagi orang-orang yang penjaga kuburan. Bahkan mirisnya ada kuburan palsu. Pernah dengar, Pak? Di Jakarta itu ada kuburan palsu dibuat untuk apa? Untuk orang ziarah ke sana, minta berkah lah, minta tawasul lah, minta bernazar lah, ya. Sampai kuburan palsu pun mereka buat. Ya. Saking bodohnya umat hari ini, sampai saat ini masih bodoh juga umat ini lagi. Padahal itu perangai kaum Nabi Nuh berpuluh ribu tahun yang lalu. Pak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian ketika para nabi semuanya mendakwahkan kalimat tauhid. Jadi semua nabi, Pak, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu dakwah para nabi, satu tujuannya. Apa itu? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan demikianlah kami utus para nabi setiap kaum untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, apa jawaban kaum-kaum nabi terdahulu? Kaum Nabi Nuh, dilanjutkan dengan kaum Nabi Hud, kemudian kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Saleh, ya. Apa kata mereka? Wattaba'u amra kulla jabbarin anid, ya. Dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. Ya. Di Hud ayat 99. Jadi maknanya apa? Penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, ini hati-hati Pak, pemimpin ini sifatnya umum. Baik pemimpin negara, pemimpin kaum, pemimpin suku, pemimpin adat, ya, pemimpin partai hari ini, pemimpin apalah namanya, ya, atasan lah, komandan lah namanya, semua pemimpin. Ingat, jangan ada pemimpin yang sewenang-wenang, yang zalim, kita serta-merta mengikuti perintah pemimpin yang sewenang-wenang. Pertanyaan, ada enggak yang seperti begitu Pak hari ini? Dapat arahan pemimpin misalkan, kutip uang keamanan pelacuran, uang keamanan pelacuran. Ada enggak tempat pelacuran dilindungi, Pak? Ada enggak diminta uang keamanan tempat pelacuran? Gimana mau diberantas? Mereka melindungi tempat pelacuran. Kutip uang keamanan. Karaoke, tempat orang mabuk-mabuk, diskotik. Pertanyaannya, orang yang menjual arak itu bayar uang keamanan enggak? Bayar pajak enggak? Bayangkan Bapak sekalian. Ya. Dan jelas perintah itu salah. Ya. Seperti perintah apa? Seperti perintah Sambolado. Tahu? Polisi Sambolado kafir itu yang dulu membunuh anak buahnya. Pernah ingat Pak? Membunuh satu orang saja ribut satu negara. Dulu anggota FPI dibantai 6 orang, negara diam-diam saja tuh. Kayaknya lebih berharga yang orang kafir dibandingkan yang orang Islam di negara ini. Orang kafir mati satu, segenegara hirup pikuk. Orang Islam dibantai di KM 50, santai-santai aja, macam nyamuk yang mati. Ya. Ya. Sampai rest area di jalan tol itu diberantas habis untuk menghilangkan bukti betapa celakanya keparat-keparat itu, Pak. Menghalalkan segala cara. Sambo membunuh dengan macam rekayasa. Yang ikut mendukung Sambo siapa? Anak-anak buahnya berapa orang? Saya lihat di berita hampir 60 orang yang mengikuti arahan Sambolado ini. Dan kebanyakan beragama Islam. Bayangkan betapa bodohnya keparat-keparat itu. Pakai dinas lagi utak ndak ada.
Ya, orang kafir memerintah namo jo ikui, ndak ada agama, ndak ada iman dalam hatinya. Lai keparat, pakai baju dinas, agama Islam, namuah dia turatur sama orang kafir. Andia. Kece orang kampung kami, Pak. Pangkat lai tinggi, lai jenderal. Ya, Jenderal Sambolado. Jadi jangan penguasa, pemimpin yang sewenang-wenang, jangan serta-merta kita gimana lagi lah kalau nggak saya kerjakan, saya ini bawahan, nanti kena mutasi, nanti kena pecat, nanti nggak dapat naik pangkat. Nah betul Pak. Nanti kalau saya kena pecat, nanti istri makan apa, anak makan apa, di mana mau saya tinggal, rumah dinas dapat, mobil dinas dapat, istri dinas dapat. Ya. Nanti kena tarik semua gimana? Ya, saya nggak bisa sekalian. Karena apa? Otak nggak punya, pangkat tinggi, otak nggak punya. Tingginya pangkat nggak jaminan, akal punya, Pak Ibu sekalian. Contoh seperti orang berkedok ulama yang kemarin datang ke Vatikan merayakan Natal, ya. Ada orang Indonesia berkedok ulama memimpin satu kementerian memperingati hadir dalam peringatan Natal ke Vatikan sana, Pak. Ya. Ada dapat beritanya, Pak? Nah, coba. Itu namanya generasi Bal'am bin Ba'urah. Mohon maaf nih ya, karena ini sensitif, ya, supaya Bapak tahu bagaimana kedudukan ulama-ulama yang bergabung dengan orang-orang kafir dalam merayakan Natalan bersama. Ah, minta tolong saya. Ada Quran terjemahan, Pak? Minta tolong tadi ada. Imam kita, ini imam kita tadi. Coba cari Quran terjemahan. Ini kajian sensi, Pak. Ya. Banyak orang menyumpah sama saya karena apa? Salah faham. Ya, tolong dibuka. Surat ke-7 ayat 176. 175 mulai dulu. Al-A'raf 175. Ketemu? Ya, terjemahnya saja dibaca. Coba berdiri sini. Biar bisa-bisa sama viral nanti. Ya. 175. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan. Tunggu. Alak Medan doamu. Alah. Alak kita doh. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Perintah Allah di awal ayat, watslu alaihim, ada kata perintah, dan bacakanlah kepada mereka, kepada orang banyak, hai Muhammad, tentang orang yang dulu kami berikan ilmu tentang Al-Quran. Ya, dia menguasai Al-Quran. Dia mungkin menghafal Al-Quran, dia bisa berdakwah dengan Al-Quran, tetapi apa? Setelah dia punya ilmu tadi, dia lepaskan ayat-ayat Al-Quran. Dia tidak peduli dengan mengamalkan Al-Quran tadi. Ya, lalu dia diikuti oleh setan. Kalau sudah dia tidak memperdalam lagi Al-Quran, ya, akhirnya dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia menjadi orang-orang yang sesat. Padahal dulu dia ahlul Quran, menghafalnya, menafsirkannya, mendakwahkannya, tetapi akhirnya dia sesat. Lantas apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Seperti anjing. Yang keras sedikit, seperti anjing. Ya. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami,
maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Di ujung ayat apa bunyinya? Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka Berpikir. Jadi ayat ini bagi orang yang punya otak saja, Pak. Yang tak punya otak nggak nyambung ayat ini nih. Ya, yang nggak bisa berpikir nggak masuk kaji ini. Ya, apa kata Allah di awal ayat tadi? Ayat 176 tadi. Dan Kalau kami menghendaki, kami tinggikan derajatnya dengan ayat itu. Semestinya dengan ayat Quran itu dia dimuliakan oleh dengan ilmu Qurannya. Sarjana agama, master agama, ulama dipanggil orang. Tetapi apa? Dengan keulamaan ilmunya dia abaikan Al-Quran. Dia lebih kedepankan akal dan nafsunya. Maka kata Allah, mereka cenderung kepada dunia dan menemukan hawa nafsunya rendah. Maka perumpamanya seperti anjing. Ini kotoran kareh mana ampu pelunak seperti anjing. Jadi orang yang berkedok ulama yang datang ke Vatikan untuk rayakan Natal itu ulama anjing. Anjing. Ya. Gitu dok. Makasih ya. Batu Ustaz kasana muncul Ustaz baca-baca anjing. Itu kan firman Allah tuh. Boleh dirubah. Perumpamaan seperti wow. Boleh dirubah, Pak. Tuh 3 periode menteri ini rusak-rusak di negeri kita nih, Pak. Ya, nggak tahu kenapa ya dipilih menteri-menteri yang otaknya rusak kayak begitu. Ya, dengar azan dia keranjingan, ya, uang haji dimakannya, hilang batang hidungnya sekarang. Ya, sok cinta NKRI, munafik kau. Ya, sok cinta NKRI kau tilap uang haji. Ya, sekarang hilang batang hidung kau. Keblek kan gitu ya. Ya. Ini sekarang lebih parah lagi. Datang ke Vatikan ya, merayakan Natalan ulama anjing. Anjing. Pak, makanya saya suruh dibacakan terjemahan itu, kata anjing itu bukan dari mulut saya ulang-ulang aja lagi. Ya. Banyak hari ini ulama bermental anjing. Pak, tidak berani menyampaikan kebenaran. Parahnya negeri kita hari ini, musibah silih berganti melanda negeri kita, namun kita tidak ambil pelajaran daripada musibah itu, Pak Ibu sekalian. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Pertanyaan, mau berubah tidak kita dari pengalaman hidup ini? Mau berubah tidak kita daripada musibah ini? Ya. Nah, ternyata di antara musibah yang Allah timpalkan kepada kita, karena ada perilaku umat atau penduduk negeri ini seperti perilaku pengikut nabi-nabi yang terdahulu. Apa contohnya? Nah, ini Pak Ibu sekalian. Di dalam Surat Al-A'raf ayat 70 Allah berfirman, qalu ajitana lina'budullaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka menjawab, apakah kedatangan kamu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja? Jadi orang ini tidak terima cuma menyembah Allah saja. Mereka merasa tidak cukup cuma menyembah Allah saja. Maka mereka ingin ditambah dengan menyembah berhala-berhala. Contoh di Yogyakarta, meyakini pantai selatan di Yogyakarta, Pak, Parangtritis itu, tahu ya pantai selatan ya Pak? Mereka menganggap ada Nyi Roro Kidul yang menguasai pantai selatan. Itu yang meyakini itu, Pak, bukan orang kafir. Bukan orang Hindu, orang Islam yang meyakini ada kekuasaan Nyi Roro Kidul di pantai selatan. Ya. Itu budaya orang kafir. Memajang foto-foto orang-orang soleh. Ya. Kalau sekedar kagum, simpati kepada ajaran orang-orang soleh, mungkin boleh jadilah. Sah-sah saja mungkin ya, mungkin walaupun nanti ulama berbeda pendapat. Ya.
Tetapi kalau meyakini dengan adanya foto itu, dengan adanya berhala itu, dengan adanya benda itu dapat mendatangkan rezeki, supaya orang datang masuk ke kadayawa, supaya rami kadayawa, patang toto orang gaya itu budaya syirik. Ya. Entah sial tuh. Ya. Selain foto nang gaya itu adalah foto-foto yang lain tuh. Pakai sorban, pakai janggoy, aku gurunya Syekh Maulana Syekh Maulana itu. Nah itu Pak. Syekh Siti Jenar. Ya. Ada enggak yang memajang foto-foto itu Pak? Wali-wali itu, syekh-syekh itu. Dengan sorbannya, dengan janggutnya. Atau kan gambar orang-orang soleh kan? Baik sekalian. Dengan meyakini itu, mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Allah, tapi mereka enggak yakin kalau langsung hanya kepada Allah saja, mesti ada wasilahnya, perantaranya, tawassulnya. Ya. Mau jadi gubernur, datang ke makam siapa? Ya, Syekh Besilam di Medan sana. Syekh Burhanuddin di Pariaman sana. Ya Syekh, ambo kan jadi gubernur kok Syekh. Tolong kabulkan ambo Syekh ya. Minta kepada Allah ya. Ah. Kok bisa mengecek lah Syekh Burhanuddin itu elewang mau. Kok bisa dan pilih waang diangkat jadi gubernur ancak dan jadi gubernur waang tu ele. Belagak lo jadi anggota dewan tele waang mau datang ke kuburan tele. Meyakini kuburan orang-orang soleh bisa membawa berkah. Pak, Islam itu agama yang sempurna. Kalau memang ada ajaran mendatangi kuburan orang-orang soleh membawa berkah, tentu Nabi Muhammad SAW akan mencari kuburan Nabi Ibrahim, kuburan Nabi Adam. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad juga dapat berkah dari nabi-nabi terdahulu. Betul tidak? Atau ketika Rasulullah meninggal, ada enggak sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali datang ke kuburan Nabi minta berkah, bernazar? Coba gunakanlah akal pikiran. Ya. Orang yang berang-berang dengan ceramah ini wajar. Dulu orang-orang jahiliyah itu juga berang, dia tahu tuh berang karengkang. Apa kata orang itu, Pak Ibu sekalian? Ya. Dalam beberapa ayat Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 104 Allah menegaskan ya Al-Maidah 54. Mana tadi asisten tadi? Kalau filan nanti bagi-bagi kita ya. Ya, mana Quran tadi? Al-Maidah 104. Ayat berapa, Ustaz? 104. Mohon maaf Ibu sekalian, saya memang lebih nyaman kalau ketika saya menyampaikan kajian ini Quran terjemahan itu dibacakan oleh orang lain. Karena masih ada yang beranggapan itu kan kecewaan. Kan kecewaan tuh. Nah tuh. Lah Quran dibaca udah percaya aja lah paja tuh leh. Ya? Ma ja'alallahu, Ustaz. Ya, bukan. Oh, wa idza qila. Ah tuh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Ya. Artinya saja. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Nah. Ulang sekali naik.
Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Apabila dikatakan kepada mereka, mari mengikuti apa yang diturunkan Allah. Yang diturunkan Allah apa? Al-Quran dan mengikuti Rasul. Yang dibawa Rasul apa? Hadis. Mari mengikuti Al-Quran dan hadis. Dikatakan kepada masyarakat ini. Tapi apa jawab mereka? Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakan. Oh, kami dulu sejak saya isua-isua lah bantu aku. Sejak saya isua-isua. Kaji sejak saya isua-isua sase. Kami sejak saya isua-isua bantu aku. Kalau ada anak bayi lahir, dia kasih gunting, jarum, banang, ladiang, pangku supaya nak kena palasi. Agia bawang putih, bawang merah, lado hijau, lado merah. Ditongseng anak tu bayi susah itu. Tradisi nenek moyang. Sajak saya isua-isua. Ada orang meyakini waktu orang barele, orang mau pesta pernikahan supaya tidak hujan. Apa kata yang ayah? Apa kata orang bu? Celana kotok anak daro tu sampaan katok. Ya Allah Rabbi, ambuk saya Pak. Pertama saya cuma dengar-dengar, jangan duduk di pendarahan dia. Duduk sini ya, standby ya. Saya dulu hanya mendengar-dengar saja itu. Ketika saya mengisi pengajian namanya Patang Mukwi, ada tradisi di kampung awak kalau besok mau beralek, sekarang Patang Mukwi. Patang Mukwi itu entah apalah namanya, ya. Dibawalah ceramah, biasanya orang berorgen-orgen Patang Mukwi sampai menjelang pagi. Ketika saya mau ceramah, turun hujan. Ngomonglah dua ibu-ibu depan saya ini. Ambil serokoto nak daro tu campaan katok supaya hujan. Dia meyakini serokoto nak daro bisa membelokkan hujan. Tuh, dek saking busuknya. Meyakini serokoto anak daro bisa menangkal hujan. Takwi mana wajah serokoto tu. Ya Allah Rabbi, astagfirullahaladzim. Bajilbab mengecek itu bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, orang awak pakai jilbab lo tuh. Kata itu tadi. Nanti kalau kasih tahu, si janggui kok sadu nak bulia, si janggui kok sasek kok. Sajak dulu, orang gaya awak bantu atuh kaji sajak dulu tuh sasek. Dan berdaya saya suah aja oleh Quran hadis buka. Kau dek apa? Kau mohon maaf, kepatang ada yang komen lagi di YouTube, bahkan buat video tandingan, ya. Saya katakan kalau khutbah Jumat Pak pakai bahasa Indonesia, ndak usah pakai Arab. Kita orang Indonesia bukan orang Arab. Mohon maaf Pak. Khutbah Jumat itu artinya nasihat, berikan nasihat, pelajaran. Bagaimana mau jadi pelajaran kalau kita tidak tahu artinya? Pakai bahasa yang mudah dipahami oleh orang penduduk setempat. Kok khutbah Jumat pakai bahasa Arab? Mohon maaf kok berang ya Pak, berang je lah. Oh kita kira sunnah Nabi. Nabi itu berjanggui, khatib itu berjanggui nak. Bulu hidung panjangnya. Yang sunnah Nabi kan kelamak dia awak je pakai kadang apa-apa ke sunnah Nabi. Oh babi ni ampe, masna, poligami tu sunnah Nabi. Taunya kawinnya tahu sunnah Nabi itu. Kalau itu ketujuan sunnah Nabi itu. Cuma namu yang lu talok lain. Kok talok ambu bantai? Mungkin alhamdulillah biniamu baru 2 baru. Dek seorangnya meninggal, bini batamu meninggal Pak. Berganti bini yang kedua tuh. Baru mengganti, belum bertambah lagi dah. Jadi nggak ada hujah untuk ilmu tu sejak saya isua. Oh sejak saya isua orang gaya awak bantu tu. Ya. Mohon maaf, beko ke mau masuk isyarat? Ya. Baik. Sebelum kita sepakati, nanti kita lanjuti setelah sholat isya. Ya Pak Ibu sekalian, saya berharap Bapak Ibu jangan kabur dulu. Kita tuntaskan kaji kau, ya, supaya tidak salah paham awak. Ya, baik demikian saja. Untuk sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.